فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Safari? Semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Azza wa Jalla. Seperti biasa, kali ini kami sedang mewujudkan impian kecil kami yang dari dulu belum terrealisasi, yaitu camping ground bersama keluarga kecil kami di Desa Sembalun. Tentunya ini merupakan tantangan terbesar buat kami, karena anak-anak masih kecil-kecil dan butuh pengawasan ekstra, dan tentunya barang yang dibawa tidak sedikit. Apalagi ini pertama kali kami melakukan camping ground membawa dua balita yang rewel. Dan kendala kami yaitu kendaraan yang hanya mengandalkan kuda besi berkapasitas 125 cc, jadi harus meminimalisir pembawaan barang-barang karena lokasinya jauh dari rumah. Jadi si kuda besi harus dimodif dulu agar kapasitas bawaan bertambah dengan menambahkan box 47 liter di belakang. Selain menambah kapasitas bawaan, box ini juga berfungsi sebagai sandaran buat istri agar tidak terlalu capek di belakang. Jalur yang kami tempuh yaitu melalui Pringgabaya dan hutan pusuk. Di sepanjang jalan pusuk yang menanjak, kuda besi ini sudah mulai meraung dikarenakan kapasitasnya yang sudah mencapai batasnya dan tanjakannya yang gak bercanda, bos. Dan jangan lupa Sobat Safari, ketika kita menanjak baca takbir ya, karena itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita telah sampai di Pusuk Sembalun. Setelah sampai di puncak Sembalun alias Pusuk Sembalun, kami pun singgah sejenak untuk mengisi tenaga karena lumayan pegal duduk di atas kuda besi sambil mengisi perut dengan sebungkus cilok hangat, dan tidak lupa mengabadikan beberapa momen juga di sana. Oh iya, hati-hati ya kalau bawa cilok atau makanan. Di sini penduduk aslinya alias monyet Sembalun sangat ramah sama tamu yang membawa makanan. Langsung disapa dan diajak kenalan. Hehehe. Pemandangan susunan-susunan bukit dan hiasan-hiasan awan, inilah lukisan dari Sang Maha Pencipta. Sampai lupa capeknya duduk di atas kuda besi seksi yang bernama Lexi ini. Kuda besi pun juga nggak kecapean karena setelah tanjakan pasti ada turunan. Setelah capek minum banyak Pertamax, sekarang cuma minum dikit aja. Seperti hidup ini, setelah ujian pasti ada hiburan. Hiburannya bukan hiburan hal-hal yang maksiat ya. Baik, kita menuju lokasi camping ground di Arum Rinjani yang berlokasi dekat dengan Bukit Pergasingan. Kalau sudah sampai di lapangan, lihat aja bannernya, nanti diarahkan kok. Cukup mudah dan tidak perlu Google Maps. Masya Allah, setelah sampai view-nya langsung Gunung Rinjani dan belakang ada Bukit Pergasingan. Dan alangkah terkejutnya kami, ternyata kami bertemu dengan the one and the only best tour guide di Sembalun versi safari alam, yaitu Kak Resil. Udah setahun lamanya kami tidak bertemu, dan sekarang kami membawa personil lengkap dengan bocil-bocilnya. Beliau pun terkejut ketika bertemu dengan kami. Jadi kami buat tenda dulu ya, karena setelah ini kami diajak Kak Resil untuk lihat kebunnya yang dekat sini. Sekalian kita panen kentang buat dibakar-bakar nanti. Bukan Kak Resil namanya kalau nggak ngajak jalan-jalan menelusuri surga-surga tersembunyi yang berada di Sembalun.
Masya Allah ya, view-nya seolah-olah kita lagi berada di surga. Tapi ini versi dunianya ya, yang sangat jauh dari surga asli. Melihat indahnya pemandangan lukisan Tuhan membuat diri ini menjadi semakin semangat mengejar kampung halaman yang ada di akhirat sana. Iya, separuh dia. Tahun depan baru lagi. Iya, tahun depan. Ini aja di lingkar Sembalun. Nah, matahari pun sudah terbenam. Siang pun berganti dengan malam, terang pun berganti dengan gelap. Waktunya kita bakar-bakar ikan dan kentang ya sob. Oh iya, kami datang tidak sendiri. Ada juga tamu yang jauh-jauh dari Kintamani Bali datang kemari. Luar biasa ya terkenalnya Sembalun ini. Hawa dingin Sembalun membuat perut kami bekerja lebih ekstra untuk menghangatkan tubuh, sehingga rasa lapar pun terasa. Selain buat membakar ikan dan kentang, api ini berguna untuk menghangatkan badan juga ya sob. Jadi api ini tidak melulu dipandang sebagai hal yang jelek ya. Jika kita bisa memanfaatkan dengan baik, dengan ilmu yang kita miliki, api ini pun sangat berguna banget dalam kehidupan sehari-hari. Seru, yuk, kenapa gitu? Kayak main. Wow, aromanya. Masya Allah, ikan bakar ini sangat menggugah selera. Ikan ini diambil langsung dari kolamnya, alias masih segar banget, dan dibaluri beberapa rempah-rempah dari chef guide kita, yaitu Kak Resil. Duh, nikmatnya bikin ngiler aja. Aku pun yang gak suka makan ikan jadi penasaran untuk mencicipinya. Dan ternyata ekspektasi pun sesuai dengan realita. Nikmatnya bikin lupa bahwa itu ikan yang aku gak suka sebenarnya. Memang ya, kalau di lokasi yang tepat dan diolah dengan orang yang tepat akan menghasilkan mahakarya yang luar biasa. Tidak lupa, sambal mentah yang dibuat oleh tim dari Arum Rinjani menambah kehangatan di tengah dinginnya malam di Sembalun. Tambah hangat lagi dengan canda tawa bersama owner dari Arum Rinjani, yaitu Pak Sahan. Sobat Rinjani, insya Allah nggak akan menyesal deh datang ke sini karena akan dilayani dengan baik. Alhamdulillah. Setelah mengisi perut yang keroncongan tadi, waktunya bersiap untuk tidur ya sob. Jadi semalaman si bocil terbangun terus karena hawa dingin yang membuat hidungnya tersumbat. Kami pun jadi ikutan terbangun deh, sebagai bentuk tanggung jawab orang tua yang telah mengundang mereka di muka bumi ini. Ketika bulan sudah mulai meredup, ditutupi oleh cahaya matahari yang akan segera menyinari cakrawalanya alias sudah subuh, kami pun bangun bersiap-siap menyambut pagi dengan berbagai aktivitas wajib yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setelah melakukan aktivitas wajib, kami pun mengisi perut yang mulai keroncongan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Waktunya menikmati kopi buatan Cafe Arung Rinjani. Sekalian buatin pesanan Umi dan kakak Yumna, yaitu susu almond buat Umi dan madu hangat buat kakak Yumna. Masya Allah ya, minum yang anget-anget sambil menikmati pemandangan Rinjani. Ini momen yang nggak akan kami lupakan. Semoga bisa menjadikan pembelajaran buat para bocil-bocil kami agar mencintai alam ini dan selalu menjaganya untuk warisan anak cucu kita berikutnya. Setelah menikmati minuman dan mengisi perut, kami pun melihat kebun yang berada di dekat dari lokasi camping ground untuk mengambil beberapa sampel foto dan video buat kenang-kenangan. Oh iya, tidak lupa kami pun memanen stroberi yang memang sudah target kami ketika akan safar ke Sembalun. Wah, pintar. Kelihatan. Itu tinggal itu ya, kita pulang terus. Setelah puas memanen stroberi, kami pun melakukan transaksi karena mau pulang ke rumah. Kebetulan ini hari Jumat, jadi harus sampai rumah sebelum azan Jumat. Jadi ini ya list harganya sob. Kebetulan kami bawa tenda sendiri ya sob, jadi harganya berbeda ya. Dan untuk ikan segar yang tadi malam itu cuma 35.000 loh per kilonya. Jadi kami pun pulang dengan tenang. Namun di tengah jalan kami diguyur hujan. Kalau bukan karena ada si bocil, udah kami libas di jalanan walaupun hujan. Toh cuma air doang kok. Tapi kami tetap singgah di depan toko sambil angetin diri dengan pop mie dan kopi anget. Tuh kan, dikit-dikit makan. Beda sama Nabi yang makannya sedikit. Yang penting masih adalah ruang di perut untuk sepertiga air dan sepertiganya lagi nafas. Baik, kami pun pulang setelah hujan mulai reda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.